Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama dan yang paling kita utamakan adalah memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu bukan berarti hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah hamdan katsiran thayyiban, tidak hanya sekedar lisan saja. Akan tetapi ada realisasi dari syukur itu. Ada pengaplikasiannya. Nah, syukur dikatakan syukur adalah tatkala kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk ke jalan keridhaan zat yang memberikan. Misal, kita di sini bersyukur atas perkumpulan kita, atas kesempatan untuk berkumpul. Maka dari itu, dengan ini kita akan memaksimalkan fasilitas ini, kita akan memanfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan ini dengan kita memperbanyak ibadah. Dan disitulah dikatakan bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Orang yang pelit itu bukan berarti, kata Rasulullah, orang yang paling pelit. Bukan berarti orang yang gak mau ngasih pinjam kita walaupun hal itu tidak berguna baginya. Akan tetapi orang yang pelit, paling pelit kata Rasulullah adalah ia yang tidak mengucapkan salawat tatkala nama Nabi Muhammad SAW diucapkan. Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita menghindari dari hal yang paling pelit ini. Ya. Maka dari itu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum itu ulun atau paham ulun kah? Ini kebiasaan pakai ulun. Agak canggung pakai saya. Nah, ulun sebagai pengasuh atau musyrif di Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Yayasan Insan Mulia PAMA dan jamaah PAMA sekalian yang telah rutin memberikan bantuan operasional kepada Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i. Muharataweh. Dan kemudian sebelum itu lagi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Walaupun ada yang mengatakan tak kenal maka tak apalah. Nah, tapi lebih baik kita ta'aruf dulu. Ya, nama ulun di sini Imam Mukmin Al-Kiram. Bisa dipanggil Imam. Nah, langsung saja kita masuk kepada kultum kita, ya. Kuliah 7 menit, walaupun 7 menit kita agak dipercepat lah. Bismillah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik. Opsi yang kedua adalah diam. Nah, ini bersangkutan dengan siyam, bersangkutan dengan saum atau puasa. Di hadis puasa Rasulullah SAW mengatakan, man la yada' qaulad dur wal amala bih wal jahal, barang siapa yang tidak meninggalkan, walaupun dalam keadaan ia saum, ia tidak meninggalkan qaulad dur, perkataan yang sia-sia, qaulad dur wal amala bihi, atau perbuatan-perbuatan sia-sia, wal jahal, dan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan bodoh. Wa laisa lillahi hajjatun, Allah tidak mempunyai hajat, atau Allah tidak akan memberikan balasan ayyada ta'amahu wa syarbahu, dalam keadaan ia meninggalkan ta'amnya, makanannya, dan meninggalkan minumannya. Bahkan ia suami istri yang meninggalkan, jima, berhubungan dengan istri. Di siang hari dia meninggalkan itu, dia meninggalkan saum, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan jima bersama istrinya. Akan tetapi qaulad dur, perkataan-perkataan sia-sia,
amal bihi, perbuatannya juga, dan perbuatan mohon maaf bodoh, maka Allah tidak akan memberikan nilai sedikit pun. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hal yang paling sering di kita terjadi di luar sana itu adalah namimah. Ada salah satu saudagar, dia mau membeli budak. Nah, jadi ada beberapa budak disusun, dan di situ ada spesifikasinya. Nah, ini spesifikasinya begini. Ini spesifikasinya RAM-nya 3 GB misalkan ya. Jadi ternyata si saudagar agak naksir kepada salah satu budak yang memang gagah. Nah, ditanya, ini minusnya apa? Minusnya ternyata dia adalah seorang namam. Namam itu orangnya, namimah itu sifatnya. Nah, dia seorang namam. Nggak apa-apa, toh dia juga sebagai budak kok, hamba saya kok ini. Ya udah beli. Dan ternyata singkat cerita, setelah mendapatkan kepercayaan dari saudagar tadi, si budak tadi beraksi. Dengan beraksi, tatkala saudagar keluar kota. Nah, dan di situ dikasih tahu ke istri dari saudagar tadi, dikasih tahu, Bu atau nyonya, sampean tahu nggak, tuan itu kalau keluar kota beliau selingkuh. Terus gimana solusinya? Nah, nanti kalau beliau udah pulang, tidur malam, potong mulutnya. Tatkala si saudagar datang, dikasih tahu oleh si budak, tuan, sampean tahu nggak, si nyonya itu kalau ditinggalkan di rumah, tinggalkan keluar kota, itu ngapain? Selingkuh. Terus solusinya apa? Nah, jadi hati-hati, malam ini pura-pura tidur, sampean pura-pura tidur aja. Dia mau membunuh sampean, gitu. Jadi akhirnya singkat cerita, malam tiba si istrinya mau motong rambut karena udah kelihatannya tidur nih. Ternyata si saudagar sudah siap pedang. Ma'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat namimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.